Ada acara mata saya kena wereng jadi agak bengkak, gak apa-apa ya, gak mau pakai kacamata begini lah. Kan dikurangi belagu amat jadi di dalam pakai kacamata aja. Alhamdulillah, jadi bengkak ini di sebelah kiri. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan takdir oleh Allah bisa berkumpul semua jahat. Amin Allahumma. Maka dari itu mari mahalul qiyam dulu. Saya nggak pakai podium, saya di sini aja ya. Mahalul qiyam semuanya berdiri, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nabi salam 'alaika.
Syekh Abdul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita kembali. Jawab salam yang kompak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati al-ayah. Wa ala niyyati sayyidina wa ala niyyati sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsadul mar'u ma'a man ahabba ilaihi al-hadis. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang paling pertama yang mengundang saya Syekhul Hajat, Syekhul Maksud selaku pimpinan daripada Mushola Nurul Amal, Kampung Balai Kambang, Desa Jayabakti, Kecamatan Cabang Bungin, yaitu Bapak Ustadz Karto, dan juga pimpinan daripada Majelis Taklim Mushola Nurul Amal, yaitu Ibu Ustadzah Pak Ustadz Jono, Bapak Ustadz Jono, ya kan saya nanya lupa. Bapak Ustadz Jono dan juga pimpinan Ibu Majelis Taklimnya Ibu Ustadzah Leha, ya Leha apa? Ibu Lancar Leha, ya mohon maaf. Dan semua para ulama, para sabijah, ibu-ibu saja, semua para tokoh ulama yang berjuang di jalan Allah, yang ikut andil di dalam memakmurkan, menghidupkan agamanya Allah, khusus melalui peringatan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokahnya semoga ulama-ulamanya Allah, wabil khusus yang ada di Desa Jayabakti ini, selalu sekeluarga dari diberikan barokah sehat, tambah panjang umur. Allah tambah mustajab doanya, tambah sukses di dalam segala program-program
perjuangannya. Amin Allahumma. Barokahnya semoga Allah alirkan kepada saya dan jamaah semuanya. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Jaya Bakti yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga dengan masih adanya peringatan Maulid Nabi Desa Jaya Bakti ini, dari mulai para aparatur pemerintahannya, masyarakatnya, semuanya diciprati barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jamaah hadirin hadirat semua yang hadir, yang dekat maupun yang jauh, dari berbagai majlis taklim, baik yang dari sekitar kampung Balai Kambang maupun dari luar Balai Kambang yang sangat saya cintai. Syukur kepada Allah dengan daya kekuatan kuasanya di tengah maraknya virus pandemi COVID-19. Betul? Di tengah pandemi virus corona yang sedang marak di mana-mana, Allah masih memberikan takdir kepada kita sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul, masih bisa mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Betul? Betul. Sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul, sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa, negara, dan agama yang kita cinta. Betul? Betul. Kalau kita tidak dengan dasar cinta kumpul-kumpul seperti ini di tengah suasana pandemi corona seperti ini, mana boleh kita kumpul-kumpul. Betul? Tetapi kita pun tidak melepaskan daripada protokol kesehatan. Betul? Semua harus cuci tangan. Jamaah gak tanggung-tanggung. Enggak cuma cuci tangan, kumur-kumur. Betul? Cuci kuping dua-duanya, cuci kaki dua-duanya. Lah orang Amerika mah kagak tahu wudu. Betul? Lah orang kalau mau ngaji wudu apa enggak? Betul? Betul? Jaga jarak. Kita bagian daripada keluarga, satu dengan yang lainnya. Di pasar bareng-bareng, di tempat tidur bareng-bareng, di tengah kampung bareng-bareng. Masa ada corona? Benar-benar. Benar-benar. Yang ketiga, pakai masker. Saya mau tanya, biar maskernya 2 meter tebelnya, kalau Allah mau ngasih penyakit, kira-kira kita bisa nolak apa kagak? Bisa nolak apa enggak? Bahkan bisa. Biar kamu nyari lubang semut, kamu dikubur, menghindar dari azab Allah, menghindar dari musibah, kamu tidak akan pernah bisa luput dan lari dari musibah yang akan datang. Betul? Betul? Jadi di televisi jangan cuma kata ibu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kata ibu, tambahin di situ. Betul? Banyakin zikir dan doa kepada Allah. Ini yang penting. Jangan adanya corona menjadikan kita tambah jauh dari Allah. Betul? Betul? Ketika Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun dengan tentaranya di depan Laut Merah. Betul? Di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Sementara Nabi Musa hanya memegang otak yang lusuh dan rusak. Betul? Apa doanya Nabi Musa? Ya Allah, ya Rabb, di sini saya ingin tahu seberapa besar kehebatan kuasamu ya Allah. Tampakkan kuasamu di sini ya Allah. Di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Lantas saya dengan umat saya harus mana saya mencari keselamatan ya Allah? Betul? Betul? Hanya Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya bergantung dan meminta pertolongan. Di saat itu Allah membisikkan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, hai Musa. Betul? Ala takhafu, kamu jangan khawatir. Wala tahzanu, kamu jangan menangis. Wa abshiru, berbahagialah. Siapa orang yang iman dan takwa kepada Allah?
Kata Allah, hai Musa, kumpulkanlah kaum kami. Begitu dikumpulkan bersama Nabi Musa, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Juga ulama al-berdua selamat Nabi Musa dengan umatnya. Betul? 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 Sama dengan corona, sama dengan corona. Siapa yang bisa menangani corona? Hanya Allah. Corona nggak akan habis-habis sampai kita mati, tetap masih ada orang yang ada terus. Betul? Betul? Ujung-ujungnya dana corona dikorupsi. Betul? Kita mau pada belangsa 5 bulan, ustaz makan kagak ada gajinya. Emang bupati mikirin biaya atas Wanda nih? Kagak. Betul? Emang biaya atas Wanda dijamin hidupnya presiden? Tidak. Tapi ulama mengemban amanah langsung dari Allah sebagai khalifatullah, menyelamatkan keimanan dan ketakwaan umat kepada Allah. Betul? Betul? Belajar online, ngaji online, pacaran online, jarak kubur online. Betul? Nanti mati ke online sama malaikat. Manrofu gak video call sama malaikat. Menebihu gak video call. Betul? Sekalian aja panggil besok kalau ada yang meninggal online. Dari rumah aja targetnya. Bener-bener. Bener-bener. Haruskah keadaan ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, wahai saudara? Betul? Betul apa tidak? Makanya kita hari ini masih ditakdirkan oleh Allah kumpul seperti ini. Ya Allah, ya Allah, bersyukur kepada Allah. Benar-benar. Alhamdulillah. Di masjid tadi saya ngobrol dengan salah satu donatur musola Nurul Amal, yaitu Bapak Iqbal dari Taman Mini Jakarta. Tepuk tangan buat beliau. Beliau kami donatur untuk masjid ini, musola ini. Alhamdulillah. Dulu masih saya mimpin zikir di Balai Kapang tahun 2012. Ini musola masih kecil banget. Disebutnya musola Sunan Kalijaga. Orang pikir kali, kalinya kali Balai Kapang. Tantangannya banyak banget Pak di sini. Betul? Ya sonoan kan bekas sonoan memang. Benar-benar. Kalau aja kalau musolanya diajar memang. Kamu sekarang udah pada terang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bergenerasi sudah kagak ada memang. Sekarang sudah terang benderang, alhamdulillah. Amin Allahumma. Kita doakan semoga Pak Iqbal sehat tambah panjang umur. Rezekinya tambah barokah. Keluarga akan tujuh keturunan yang tambah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Lanjut. Masker. Cerita masker. Ada masker yang hebat, yang dahsyat, yang kuat dan luar biasa. Mau belajar apa enggak ibu-ibu? Mau belajar apa enggak? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kuat Allah, melindungi Allah, melindungi Allah, menyelamatkan Allah, dan mengabulkan Allah hajat dan maksud saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hijaban masnura. Allahus samad. Hijaban masnura. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban masnura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban masnura. Amin. Allahumma amin. Jadi udah pakai masker tuh, hijaban masturo akan dihijab oleh Allah dari segala jenis penyakit. Amin. Akan dihijab oleh Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kulbu, nenek-nenek kita tahu atau kulbu. Betul. Saya ngaji seumur umur hadir di acara maulid kan tahu kulbu ladan. Betul. Kulbu tinggal banyak, ada kulbu geni, kulbu sungsang. Betul. Ada puluh darga buat ngobatin orang kesurupan. Puluh darga makan bacanya begini, puluh darga barisato merasa mati, jalma
waras, jalma mati, setan marah, setan mati, antum mati, iblis mati, maling malam, maling mati, segala mati, saking-saking ditolong Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Telah kasih jin. Beneran ini. Emang ini. Alhamdulillah. Ini orang tua dulu waktu membaca begitu. Anak sekarang ada yang kesurupan. Yasin 7 balik, setan malah ngikutin. Benar. Kenapa? Karena hatinya nggak sesuai dengan ucapannya. Betul. Alhamdulillah. Oh, yang korupsi duit corona. Emang bukan orang Islam. Islam ada di dia. Hukum dia yang megang. Agama dia lebih paham. Sekolah tinggi dia. Cuma goblok. Betul. Namanya akhlaknya, bukan orangnya. Betul. Nabi ngajarin kita innama bu'istu liutammi ma makarimal akhlak. Biar pesantren 17 tahun pakai ikat sorban kayak gentong. Betul. Tiap hari pakai jubah tasbih nyangsar sampai dengkul. Betul. Kalau ngajak ribut bener apa kagak? Kalau ngajak pecah belah bener apa kagak? Kalau ngajak huru hara bener apa kagak? Betul. Katanya ngebelain agama yang mana? Bener. Agama yang mana? Kalau mau ngebelain agama, bela tuh anak kita yang belum mau ngaji, bawa ke ustaz. Laki kita yang belum mau sholat, bawa ke guru. Bini kita yang sedang lawan sama laki, bawa ke guru. Betul. Apa tiap orang laki jagoan banget, kumisnya segede tai, sama bini mah takut. Bener. Di situ tuh, biar jawara sakti mandraguna kebal bacok kebal gergaji. Ketika lagi bikin anak mah kalah ya. Betul. Dipinta 3 ronde gitu nggak sanggup. Kumis makin gede. Bener. Di situ tuh bisanya ngelunjak bini ke nama laki. Biar sakti banget ketika balik usaha bawa duit kecil udah 4 bulan. Makan sama apa? Betul. Kagak ada ikannya. Mau lu kagak becus usaha. Oh, si Tohir mah tuh beli motor baru terus Tohir. Lu mah kagak belum usaha. Ayo dong kita. Belah mana Jerman? Kuasai tenaga Jerman. Lanjut. Datang muka ditekuk kayak unta, laki datang capek-capek, pala dibikin kaki dibikin pala, nyari duit susah. Begitu pulang, bini mukanya ditekuk, katanya seorang emok besok tinggal seorang di Dubai. Betul. Biar ngaji rutin, pinter banget, dalil, jago banget hadis, durhaka kepada suaminya, neraka. Betul. Alhamdulillah. Sama. Biar pinter banget usaha jadi laki, banyak selingkuh duit dari bini, gak bakal sukses. Ya rame kayak gitu. Betul. Kunci suami pengen sukses, jangan selingkuh dari bini. Kalau mau madu. Jangan teman-teman. Jujur, kalau di Jakarta jangan coba-coba. Gak bakal bener, kesoalnya harus belajar. Betul. Punya duit berapa? Nembrak sama bini mah pendaringan kita. Insya Allah anak kita nambah dan barokah. Sama istri, suami kita mau banyak, mau kecil usaha, pulang kita kasih senyum. Betul. Dicium mesra penuh kasih sayang. Begitu datang aki-aki dari sawah, kalau pulang, ya kami gue belum ngopi acar malah hujan di sawah. Gua ngiungin, nyempet nih. Aduh, suami saya 60 tahun kita rumah tangga bang ya, kita selalu bahagia apapun keadaannya, dicium tuh. Terima kasih saya. Itu sama dengan mencium hajar aswad. Tuh pahalanya, betul. Waktu gue nyicil ngeredit pergi umrohnya nggak kagak bisa.
Itu malah baik. Benar-benar dosa-dosa pelaki hujan-hujan bagi dosa-dosa ya Allah bang sampai segininya apa membelain saya betul kadang suhur abang masih di sawah bang asar masih di sawah bang maghrib baru pulang yang udah kecapean bang padahal abang tahu kewajiban sholat 5 waktu saking lebih wajibnya ngapain rumah tangga betul abang beda sama ayah bang besok mah bang bedak ayah kagak mau bedak pinta ge pakai dulu betul ini mau buah-buah di bawah TikTok belanja online dulu bener belanja online bentar online itu umur saya datang pakai utang ya online ayah gitu belah mana tuh mana lanjut karena untuk mencari keselamatan dan surga di acara peringatan Maulid Nabi begini ini salah satu wadah kesempatan bagi yang sholatnya masih jarang bagi yang zakatnya paling pelit-pelitnya orang sampai pangkatnya ngebul sampai pelitnya kayak gitu dasar kau kita aja lebih 2.000 begitu lewat ada kenteng di jalan lemparkan saja bu ke pinggir jalan itu dompetnya ada ceker ada berapa 20-an 5.000-an 2.000-an pasti yang dipilih 2.000 betul ini acara mulai begini kesempatan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak melaksanakan rukun Islam secara totalitas kok bisa kira-kira rukun Islam saya mau tanya ada berapa? Yang pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kadang kita menuhankan banda kita? Ada maulid begini, sayang gua mah lagi dagang sibuk. Tuhannya dagangan dia. Betul. Ada lagi ketika kita di jalan bukan amal dulu yang disebut. Betul. Dengan laki-laki betul. Kalau kaget kami bukan dia karena budaya karena sekali berarti syahadat kita belum lulus kepada Allah susahnya kita asyhadu an la ilaha illallah pahitnya kita asyhadu an la ilaha illallah betul dan kita ngobrol dalam dunia bukan maunya ibu bapak kita maunya Allah syariatnya ibu bapak kita manusia dari mana kebahasannya saya mau tanya dari sir rasa si Ona ketemu sama si Toir di konkonan betul ada air tancap tuh dia ngajakan ketemu si Ona cakep banget betul buat Toir nah yuk dunia ayam kata si Ona Toir ganteng juga ya ayo bang nah tumbuhnya lah rasa nih sebelum kita ngobrol dalam dunia sir dulu sir rasa roh nyawa sukma sirullah, datullah, sifatullah, asmani Allah, wujud Allah, berwujud. Ini kan gini, betul. Jangan cuma dicangkang doang, dalam. Biar ya, yakin. Sir, rasa ibu bapak kita. Akhirnya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berikrar di depan wali dan ada saksi. Menyatu dua raga, menyatu di dalam satu kesatuan rasa, melebur di dalam satu rasa kepada Allah. Betul. Sir mani netes tuh air mani. Alhamdulillah. Satu laki-laki ada 1 juta setelah ilmu kedokteran. Kalau 1 juta dijadiin semua, berarti satu keluarga punya anak 1 juta. Repotnya gimana ya? Betul. Untuk Allah jadiin 2, yang 3, yang 4. Betul. Ada yang kagak bisa punya keturunan. Betul. Diajarkan oleh Allah. Suci sampunanin dan mensuci disempurnakan oleh 4 jam. Air jadi darah, tanah jadi daging, api jadi nafsu kita, angin jadi nafas kita. Coba orang stroke beli oksigen sehari semalam di rumah sakit 500.000. Betul.
Orang stroke 500.000 beli napas buatan oksigen namanya. Kita mah duduk di sini nenek-nenek. Betul. Ada yang begitu. Betul. Makanya kadang di musim corona kemarin dia suka ada yang salaman ya, udah batuk ngekeh ya, salaman tuntangan ada corona. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah penyakit puasa Allah. Lanjut. Angin dari napas nih kita beli oksigen kepada Allah ini mahal. Allah murah dimurahin kepada kita asal kita selalu ending kepada Allah, asal kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya Kiai biar saya bisa bersyukur kepada Allah? Puji badan, puji nafasku, hakku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Puji badan, badannya dipuji. Betul. Bagaimana cara mujinya? Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Itu baca itu Bu, katanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, katanya Imam Ghazali, katanya Syabul Qadir Jilani, baca itu kalau sambil diartikan Maha suci Allah, ku bersyukur kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Engkau Maha besar. Betul. Dan aku hidup dan matiku berada di dalam ketidakberdayaan kecuali kupasrahkan kepadamu. Alhamdulillah. Itu kalau sambil diartikan sama dosa-dosa kita itu berguguran seperti daun-daun dari pohon di saat musim gugur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gampang menjamin oleh Allah. Tadi dibaca itu sekali langsung tuh rontok nenek-nenek dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi membaca kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, diartikan di dalam hati sambil diarti itu sama dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah selama 70 tahun. Oh, alhamdulillah. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Ghazali, Syabul Qadir itu dibaca begitu doang. Kadang apa kita membaca la ilaha illallah di bibir doang. Kayak tadi sholat. La ilaha illallah sambil mikir, anak udah belajar belum dari rumah ya? Laki udah pulang belum? Benar-benar. Nah, gak apa-apa tadi mah. Nah sekarang saya sudah ajarin. Betul. Besok mah kalau lagi baca la ilaha illallah, diartikan dalam hati, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Itu dosa kita langsung diampuni oleh Allah selama 70 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak bisa menunaikan 5 daripada rukun Islam yang pertama syahadat, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, kita tidak bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk dan pedoman sebagai orang Islam. Umpamanya, yang kedua sholat-sholatnya masih belentang-belentong, yang ketiga zakat-zakatnya masih pelit-pelitnya orang, yang keempat puasa, apa puasanya Ramadan juga ibu-ibu alasannya merah mulu. Betul? Betul? Yang kelima naik haji belum ada takdirnya. Umpamanya cukup kumpul di acara maulid begini, sebab katanya Nabi yuksarul mar'u ma'a man ahabba ilaihi, manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kesempatan menduduki pengajian begini. Siapapun
bajingankah kamu, pelacurkah kamu, penjudikah kamu, pemabukkah kamu, orang rusakkah kamu, apalagi kamu orang yang jujur, orang yang benar, duduk di majelis seperti ini, semuanya ikut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Ini bagaimana? Ada acara maulid kan? Boleh. Benar-benar. Bentar aja. Kalau ada yang ahli zikir, ahli ibadah sukses, baru dia kesedihan. Ayo begitu. Ada satu cerita. Mau saya dongeng? Mau saya dongeng? Ada dua murid yang ikhlas dan yang kurang ikhlas. Namanya si Kalsin sama si Ecil. Lanjut. Si Kalsin ini orang yang julid. Si Kalsin, maaf ya Bu Kalsin, ini hanya tokoh. Ini hanya nama tokoh. Apabila ada kesamaan nama, bukan dirimu. Betul. Biar lebih dikenal sama orang balik kamar. Kan kalau nama Kalsin, Ecil kan umum. Betul. Nah Irok dikasih nama apa? Marinette gitu kan orang barat gitu. Lanjut. Si Kalsin orangnya julid, si Eci orangnya ikhlas. Nah, lanjut. Punya guru Ustazah Badria. Satu ketika si Eci ngebon tanggung di pojokan rumah, punya kebun, sedikit-sedikitnya dia tanamin tanggung. Ngajinya betul si Eci, si Kalsin sama betulnya, cuman si Kalsin mah agak julid. Oh Kalsin mana Kalsin? Oh ya, boleh sekali si Kalsin. Ampun Kalsin, Kalsin nama ganti, gelis kayak Kalsin. Lanjut. Nah, Cinem. Bongan gelis si Kalsin. Si Eci orang yang ikhlas. Si Inem orang yang julid. Ini mau kalau mau lah itu. Lanjut. Si Kalsinmu, si Kalsin balik yang benar loh. Orang sentimen punya jaga suara. Lanjut. Si Eci punya kebun yang di pojokan rumah. Satu ketika dia punya guru Ustazah Badria, belum pernah dia ngasih apa-apa sama guru. Satu ketika dia panen kangkung, ya Allah ya Rob, panen kangkung saya bagus banget, dia cuma punya sepetakan. Pengen ya Allah, biar rumah saya lewat, doyong ke sawah mau roboh. Pengen rumah saya didudukin guru, didudukin ulama. Katanya Rasulullah didudukin ulama sama dengan didudukin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Ustazah Badria, assalamualaikum Umi Ustazah. Cik, ada apa Cik? Saya berbulan-bulan nanam kangkung di pojokan kebun, biarpun kebun saya sedikit. Alhamdulillah sekarang mau pamer panen. Nah terus saya pengen didudukin sama Ustazah walaupun sejenak Ustazah. Ya nggak apa-apa Cik, kapan? Besok Ustazah kalau bisa malam mau ngapain gua di sono? Ya doa aja di sana terus kita makan-makan. Ya udah kalau begitu Cik, datang ke Ustazah Badria ke rumahnya si Eci. Begitu nyampe ke rumahnya si Eci, zikir, doa, tawasulan, tahlil kalau bahasa kita makan. Yang namanya makan sama kangkung sama sambal terasi kan ujung-ujungnya mules. Betul? Mules apa kagak? Cik, maaf ya Neng, kenapa Ustazah? Perut gua jadi mules Neng. Orang kebanyakan makan kangkung bergesek dulu sama sambal terasi. Ya udah Ustazah, cuman saya bingung. Ustazah mules, mana Jamban jauh banget. Malam-malam begini, lewatin kebun kosong, mana gerimis, mana licin. Akhirnya tuh saya bilang sama lakinya, Bang gimana? Suruh kita pengen buang air Bang. Ya udah Neng, ada kamar satu lagi tuh dekat dapur. Udah di situ ngampar tikar dari mandan, taruhin ember, taruhin gayung. Oh begitu Bang ya, apa kamu ridho Bang? Ridho nomornya heran. Bagaimana juga ulama warasatul anbiya pewaris nabi, orang yang dimuliakan, orang yang dipilih oleh Allah, boro-boro ilmunya beratnya jadi
barokah buat kita. Tuh kata lakinya si Eti, ya udah bang kalau emang abang ridho. Akhirnya maaf Ustazah, mohon maaf Ustazah karena jambannya jauh diceritakan kronologisnya. Silakan Ustazah masuk ke kamar, ada gayung ada ember di situ. Yang benar kamu sih, benar saya ridho Ustazah. Ya kalau begitu mengapa-apa neng, didoain neng biar diangkat derajat terus kebangun rumah mewah neng, punya kamar mandinya yang megah yang indah neng, didoain lu brebet tuh penuh kepada Allah. Akhirnya rusuk ya tuh saja. Begitu jam 2:30 pagi, tetangga udah pada tidur, si Eci ngomong sama lakinya kan, orang-orang udah pada tidur bang. Ayo bang, kita bawa ke kali ini kotoran bulu kita bang. Ya udah neng ayo, apa ridho emang bang ridho ngomongnya air. Ya udah bang, digotong ke pinggir kali. Begitu nyampe pinggir kali dibuka itu pikir jelek tek itu kotoran jadi emas. Emas? Ibu-ibu kan dengan kata emas bukan masalah bukan. Jadi emas. Begitu besoknya itu si Eci langsung jelek-jelekan kebangun rumah, beli sawah, daftar jauh Mekah Madinah, betul? Motor nambah, mobil mewah kebeli, tetangga semua disodakoin, anak yatim bahkan miskin disodakoin. Luar biasa tuh nasibnya si Eci sebab cinta ridho kepada guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu ketika ketemu tuh si Eci sama si Imam. Imam ketemu di jalan sama si Imam. Cek apa nama? Gua heran sama lu. Lu mencari kemana lu? Lu mencari kemana? Gua pengen tahu ke Pelabuhan Ratu, ke Cijekon, kemana lu nyari? Apa ke Gunung Cermin? Apa ke Gunung Sembung? Ajarin gua Cik. Gua kalah, dia tahu gelap-gelapan lu nyugi di mana ini ceritanya? Kata si Inem. Pesirian kan si Inem namanya orangnya dulu dia cerita sama si Eti begini sih. Gua undang Ustazah kita, guru kita yang setiap minggu ngajarin kita ngaji. Gua undang, gua cuma punya pohon kangkung, kebun kangkung sepojokan tanah. Pengen didudukin sama guru. Tahu-tahu guru jam 11:30 pengen buang air. Buang air pakai tikar pandang. Begitu subuh mau dibuang ke kali, kenapa jadi emas? Ingat si Inem. Wih, si Inem. Yaudah, lu mau kemana? Pokoknya penting banget. Makasih ya sahabatku. Begitu nyampe rumah dia cerita sama lakinya, bang, begini. Saya kan bisa langsung bayar aja begini bang. Ya bener katanya, bener bang. Si Eci yang cerita sama dia. Besok undang dulu kita datang ke rumahnya. Tuh, diundang besoknya datang ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lu dari mana aja? Baru nyampe ke tempat gua silaturahmi tumen-tumenan. Lu datang mau promosan apa itu sampai karungan? Masih ada satu beca lagi Ustazah, masih ada. Dibawa ke tempatnya Ustazah. Begitu nyampe apa maksud saya mengundang Ustazah? Pengen rumah saya diduduki sama Ustazah walaupun sebentar Ustazah. Pokoknya saya pengen didudukin guru, ngarap barokah guru, ngarap keramatnya guru, biar hidup saya selamat, barokah, bahagia, punya akhirat. Oh begitu ya nah. Besok aku pulang ke sana nah, malam Jumat. Iya Ustazah saya tunggu. Ustazah mau nyewa mobil apa saya bayarin nanti di rumah. Pulang balik mau muter dulu ke Jakarta saya bayarin. Akhirnya datang ke Ustazah buat dia ke rumah si ini. Nyampe di rumah si itu makanan penuh. Bolo, ayam, udang, ikan, cumi, buah-buahan semua disayangin buat makan Ustazah. Habis dalil zikir dan doa, Ustazahnya suruh makan. Begitu jam 11 malam, nah, saya mau pamit ya, jangan dulu Ustazah. Kata si Inem, mulus ya dulu, gak mau pamit baik. Orang itu mulus ya dia. Bukan, nah, gua mau salat malam. Jangan
Makan lagi itu Ustazah sampailah jam 12. Nah, gua agak mulus di dunia. Nah, ini nih yang mau tunggu. Apanya sih? Lanjut. Oh iya Ustazah, udah saya siapin Ustazah. Apanya disiapin Om? Kan Ustazah pengen buang air. Iya Om, udah saya siapin. Ya udah antar ya Ustazah. Ayo Ustazah, antar gandeng sama lakinya. Kemana ke kamar? Di atas ring bed. Tilam pakai sutra putih. Ada ember di situ sama gayung. Ini apa maksudnya nah? Ya kan Ustazah pengen mulai saya mengalami bawa guru. Dulu pernah ada cerita rumah diberakin kiai, diberakin orang soleh. Rumah itu baru bukan Ustazah. Oh begitu ya Neng ya. Oh ya udah lu ridho punya akhirat ridho. Saya mau tanya punya akhirat ridho terus laki lu ridho juga Ustazah. Anak lu ridho punya akhirat juga. Semoga saya tanya semua. Silakan Ustazah. Biar nyaman Ustazah. Kunci dari dalam. Begitu. Masuk Ustazah ke dalam. Dia namanya Ustazah disuruh murid seluruh. Itu si Inam tuh ditembak begitu sebenarnya. Begitu betul. Nah, 1 kilo. Ini kalau sama lakinya. Keluar lagi 2 kilo katanya. Keluar lagi sampai 7 kali 7 kilo. Kalau kebanyakan makan cumi sama udang kan lucu. Lanjut. Begitu udah beres, selesai. Keluarlah Ustazah. Ya udah gua pamit lah. Ya Ustazah makasih banyak. Amplopin tebel banget. Terus Ustazah ini saya ingin memuliakan guru. Berlimpah-limpah udah amplopin dah. Pulanglah Ustazah. Jam 2:30 subuh dia ngomong sama lakinya. Udah jam 2:30 tetangga udah pada tidur. Ayo kita buka harta karun kita. Beres kata lakinya. Ayo kita buang Neng, dibuang di botol. Ya isep aja. Neng, memang ini emas nih. Lah iya bang, ini emas ini. Lah ini baunya kurang sedap. Udah abang yakin aja. Kita dibukanya di sana 3 kali. Iya, oke kita jangan 3 kali. Itu yang bener Neng, ini emas. Emas baunya begini apa? Udah bang yang yakin. 3 kali. Begitu dibuka, cek dia kuning. Ya Allah ya Allah. Apes itu mau musim si ada anak kau sudah guru. Alhamdulillah. Kuncinya murid yang ikhlas sama murid yang jujur. Makanya kalau sama guru, sama kiai, sama Ustazah ngasih apapun dia ikhlas karena Allah. Itu sebuah pelajaran. Di dalam peringatan Maulid begini ada seorang santri datang ke gurunya, punya kebun singkong, bawa singkong ke gurunya. Guru, saya panen sepanekan capek, keringat, peribahasa bercucuran, dosa saya bercucuran. Kebayang tuh wajah guru. Saya ingin ngasih singkong hasil panenan singkong saya kepada guru. Ya udah tolong taruh singkongnya di sini. Karena gurunya kasihan melihat santrinya miskin. Tom, ono ada kambing 2 sejodoh. Lu bawa tau kali beranak. Nanti kalau sudah banyak nanti lu jadi bos kambing. Ketemu sama temennya di jalan. Lu dari mana? Dari tempat guru. Dan itu lu bawa kambing dari guru. Gimana ceritanya? Gua masih gua pulang disuruh bawa kambing. Kok begitu? Kata temennya yang culik, besok mah gua bawa kambing. Begitu bawa kambingnya ke tempat gurunya. Alhamdulillah, gua punya murid lama gak jumpa ngasih kambing segala. Oh iya Tom, tuh ada oleh-oleh dari gua. Apa singkong di pojok dapur. Ya ujung-ujungnya gua singkong pulang bawa kambing, yang bawa kambing pulang bawa singkong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Makanya katanya Nabi Yusarul mar'u ma'amana abayai. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Cinta itu bukan hanya ucapan. Betul? Betul. Cinta kepada Islam. Ada acara peringatan Islam begini. Ayo makmurlah. Betul? Apa kita ngomong kita orang Islam, keluarga kita orang Islam, anak cucu keturunan kita pun orang Islam. Kadang kita sebagai orang tua bisa
Kadang kong sholat, dianya sendiri kagak sholat. Neng, lu ngaji, dianya sendiri kagak seneng sama pengajian. Benar apa benar? Benar apa benar? Contohin, tiru akhlak Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Tiru akhlak Nabi. Kata Rasulullah diutus datang ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Alhamdulillah, akhlak guru bagaimana? Kadang setahun guru setiap minggu ngajar ngaji, betul? Kadang di rumah punya keluarga, kadang kita nggak sesuai, patungan 2.000 ya romanya ogah mulu, betul? Kalau arisan mau paling getol, bener-bener. Tanggung jawab ulama itu banyak. Coba kalau kita punya anak pinter ngaji, kita mati ada yang ngajiin, betul? Kadang guru ngaji nggak ada yang mikirin, lurah kagak mau mikirin, dewan kagak mau mikirin, bupati kagak mau mikirin. Bupati emang mati nggak diajiin, diajiin, betul? Camat diajiin, lurah diajiin, betul? Dianggarin tuh per bulannya guru ngaji satu desa ada berapa, betul? Gak usah banyak-banyak beras lah, 1.2 karung musim corona begini, betul? Jangan sampai kita punya guru, punya ustazah, besoknya bikin arisan keliling, betul? Akhirnya ustazah kurang wibawa. Kalau ustazah plus tukang arisan mah, betul? Sekarang jadi kiai, kalau sambil jualan somai pantas apa kagak? Betul? Gak pantas. Tapi kalau kiai dijamin oleh umat semuanya, insya Allah Islam akan makmur, wahai saudaraku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul apa betul? Betul apa betul? Di sini kadang kita lupa kepada ayat Allah yang mengatakan wastaqinu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Coba kalau kita hajatan, gak ada yang mau datang, sedih apa enggak? Kalau kita ada yang meninggal dunia, kagak ada saudara yang datang karena kita orang miskin, sedih apa enggak? Sudah miskin, anak kagak ada yang bisa ngaji, orang tua matinya tengah malam, mayat lagi ngebocot aja, di luar anak pada main catur, gaplekan, pantes banget. Bener-bener, bener-bener ngajiin kan ada harganya. Dan memang ustaz yang punya keluarga, punya anak, betul-betul mending aja kalau anak-anak kita pada pinter ngaji, mudah-mudahan ada keluarga, ada saudara, ada orang tua yang meninggal dunia, diajiin di depan jasadnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Disinilah maunah dan barokahnya. Peringatan Maulid Nabi begini tidak hanya untuk mencari tahu bagaimana sejarah kerasulannya, di mana Rasulullah lahir. Coba saya mau tanya, Nabi lahir pada hari apa? Udah tahu kan? Tiap tahun juga Nabi lahir hari sana, tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun gajah. Ada apa di dalam kisah tahun gajah? Ketika Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah sebagai Baitullah, Allah kirim yang namanya burung ababil membawa batu dari neraka. Betul? Betul. Sehingga turunlah surat di situ yang namanya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo coba bareng. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nih di situ ada ilmu. Kalau ada orang hatinya keras banget, begitu tar, seolah-olah kita ngambil batu dari alam gaib. Begitu tar, mihim, bayangnya wajah orang yang juli
biar luluh hatinya, karena Allah biar mendapatkan hidayah dari Allah. Begitu ibnu biijaratin min sijilin faja'alahum asfir. Sama kita jadi bini punya laki susah banget diomong. Tuh, ceramah baca lengkap begitu. Gimana yang baca laki kita? Mana nih baca? Namanya orang kurang ajar nih. Insya Allah diluruskan oleh Allah. Tuh, ini diambil dari kisah Maulid Nabi. Yuk ilmu tuh, catat ya, ini catat ya, catat betul. Biar punya laki dulu hatinya bang, sholat apa bang? Siapa tahu ntar sore Israel datang mau nyambut nyawa bang. Bener-bener bang, ngaji apa bang? Mending aja bang, abang udah dikenal sama kiai, dikenal sama ustazah sama bang. Kumpul di dunia dikumpulkan di hadapannya Allah. Betul? Dalam masa dulu kami bang, anjing masuk surga sebab cinta ke ulama bang. Betul? Apalagi kita manusia orang bener. Jabrai ada anjing gausan, Jabrai ada sapu tangan di tengah gurun pasir. Itu Jabrai ronggong begini sarung tangannya ke sumur. Ya Allah kasihan tuh anjing gausan tengah padang pasir, dironggongin begini. Diperat itu air diminumin ke anjing, masuk surga Jabrai karena hal itu. Alhamdulillah. Apalagi kita orang biasa, orang bener, manusia beneran, bukan manusia berbagi sawah. Bener-bener. Alhamdulillah. Makanya kalau punya laki susah banget sholat itu pakai alam tarqaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yadal kaidum bitadlil wa salalil minul ababil begitu. Cuma dilempar jangan sama matunya ya, jangan ya. Benar. Alhamdulillah. Nah itu dua ilmu. Tadi qul Allahu ahad hijaban mastur. Betul? Allahu samad hijaban mastur. Lam yalid wa lam yulad hijaban mastur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad hijaban mastur. Tiupin ke tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Usap dari muka ke badan. Bebas dari corona. Jalan ke pasar 12. Alhamdulillah. Biar ditutup masker kalau penyakit masuknya lewat anak. Ayo, betul. Sama dengan pilek, kapan corona namanya virus gak bakal ada habisnya. Betul. Virus pilek coba. Virus orang pilek. Produk berutukannya. Beli godek dia ya. Terus sembuh langsung. Kemana itu virusnya? Enggak mati virusnya, tidur. Betul. Ditidurkan virusnya. Nanti kalau kena bakteri lagi, bangkit lagi virusnya. Pilek tuh. Tahu pilek? Nah begitu sama. Alhamdulillah. Sama dengan virus hati. Gak bisa disembuhkan. Betul. Yang namanya manusia tabiat sama karakter. Yang julid emang tugasnya takdirnya disuruh julid. Betul. Ibaratkan sinetron nggak bakal hilang. Kiri dan kanan dalam hidup, siang dan malam gak akan bisa terpisah dalam kehidupan dunia yang fana ini. Betul. Yang penting kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wa man zar'a khairan hasoda ghibta wa man zar'a sarran hasoda nadama. Dunia hanya peladang akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Betul. Siapa yang menanam keburukan akan berbuah keburukan. Malik yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sering lupa laki. Betul. Ingat kita punya anak perempuan. Kalau dikelpak sama lakinya sakit hati, apa enggak jadi orang berdua? Betul. Sama. Dari laki sering lepak bini, punya anak nanti lelaki dikelepakin dulu sama bini. Betul. Malik yaumiddin, ingat itu Fatihah dibaca 17 kali di dalam 17 rakaat sholat. Itu harus diartiin tuh. Jangan cuma kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
saja murah, kasih sayang kepada hambanya. Betul. Rasulullah cinta kepada umatnya, ibarat matahari seperti matahari, ibarat rembulan seperti rembulan. Siapa aja diterangi di alam dunia, betul? Yang jablay dikasih bulan, jablay pacarnya indah ya bulan di pinggiran pantai Pakis. Betul? Yang sholat tengah malam tahajud melihat ke atas langit, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, semua bertasbih kepadamu ya Allah. Rembulan menerangi di antara kegelapan. Engkau pun sama mencintai hamba-hambamu, sekalipun engkau tidak diimani oleh hambamu, engkau tetap mencintainya sampai akhir daripada usia ajalnya. Betul? Betul. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah ya Allah, hanya kepadamu saya bergantung dan meminta pertolongan. Baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kau ridhoi bersama orang-orang yang diridhoi, bukan jalan yang kau murkai bersama orang-orang yang dimurkai. Alhamdulillah, bergaulnya akan dilindungi oleh Allah daripada orang-orang yang zalim. Insya Allah kehidupan kita juga akan dituntun bertemu dengan orang-orang sukses, bertemu dengan orang-orang yang akan mengangkat derajat kita. Alhamdulillah. Nah, salah satunya ini baik kali dikirim sama Allah, panjelek jadi dia musyawarah amal. Alhamdulillah, dibantu sama para donatur lainnya, dikirim sama Allah donaturnya. Alhamdulillah. Sama kita juga hidup lagi susah-susah, musim corona pencaplik nyari duit susah, tahu-tahu ketemu bos. Betul? Kata bos, Pak, ada sawah nggak di sini yang murah Pak? Ada katanya. Kebetulan ada sawah murah, dapat bisnisan 200 juta, beli mobil, bangun rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Maha Kuasa. Betul. Wahwa rabbul lagi jadi kasru kuli asir, yang sulit akan menjadi mudah. Namun ingatlah, ketika kita sudah iman dan takwa kepada Allah, kadang orang suka nanya begini, Kiai, saya tahajud sudah rajin, sodako saya paling royal umpamanya, tapi kenapa hidup saya masih banyak saja ujiannya? Jangan itu dipandang ujian. Kalau kita menjadi orang yang amanu wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah, jangan itu dipandang sebagai hukuman, jangan itu dipandang sebagai teguran, tapi pandanglah sebagai alamat hubbu, tanda-tanda cintanya Allah. Coba orang kalau nggak diuji sulit akan bersyukur apa enggak ketika dikasih mudah? Betul? Tidak akan bersyukur. Satu contoh, kadang anak orang kaya warisannya banyak, misalnya ngabisin harta ibu bapaknya doang. Betul? Karena nggak ngalamin susahnya nyari duit. Coba kalau nyari duit dari nol. Tadi saya dengar cerita Pak Iqbal, walaupun sepintas, saya bawa duit dari Medan ke sini, Kiai, cuma 400 lebih. Benar ya Pak Iqbal? 400 lebih. Bawa duit rantau dari Medan ke Jakarta. Betul? Orang balik kampung Jakarta begitu dekatnya bingung karena nyari duit. Benar-benar Allah mangga membingungkan hambanya ketika ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus Allah bentangkan di antara kehidupannya orang-orang yang iman dan yakin kepada Allah. Alhamdulillah, ini yang dimaksud dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Di mana aku lapar, di situ Engkau akan memberikan kecukupan, akan mengenyangkan perutku. Betul? Di mana aku haus, Engkau akan mengadakan secercah tetesan air untuk menghilangkan dahagaku. Betul? Di mana aku duduk dan berpijak, di situ Engkau akan buka ya Allah pintu-pintu rizkiku. Ya Kafi Allah Maha Cukup, Ya Ghani Allah Maha Kaya, Ya Fatah Allah Maha Pembuka, Ya Roja pintu-pintu rizki. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin Allahumma. Biasanya saya nada dan dakwah, cuma di Udan Asem ya.
Cuma saya dulu ini bawa orden apa enggak? Ya udah tadi bawa orden aja, betul? Siap-siap. Karena memang lagi pandemi begini, nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, betul? Nah, di dalam hidup ini kita itu harus punya itikad. Itikad itu apa? Pilihan. Hidup itu memang ketentuan dari Allah. Takdir susah, emang takdirnya susah. Betul? Takdir melarat, emang takdirnya melarat. Namun katanya Nabi, la yarudul qadara ila du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir hidup kecuali dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dari itu, ayo kita tutup pengajian ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Ikutin saya, kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina wa ila ruhi sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir biridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. La situasi pandemi corona ini kita doakan kumpul-kumpulnya kita biar menjadi sarana untuk berzikir, berdoa bersama untuk bangsa dan negara. Betul? Untuk bangsa dan negara. Karena negara merdeka dengan rahmat Allah, negara bisa selamat dari corona dengan rahmat Allah. Jangan dikira presiden gak pusing, menteri gak pusing, polisi gak pusing, betul? Tentara gak pusing, semua pusing dengan adanya virus corona begini, betul? Kiai saja pusing, saya aja pusing, betul? Apalagi bulan yang lalu pengajian kagak ada, betul? Ceramah yang ajakan kagak boleh, apa yang mati dijarang. Benar-benar yang biasanya asal nada dan dakwah nyanyi apa
Hai manusia terlenteng-tenteng, hormati yang melahirkan terlenteng-tenteng dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, betul. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya, betul. Tiada keramat yang mampu di dunia selain dari doa ibumu jua. Alhamdulillah, tepuk tangan dari ibu. Saya udah gak punya emak. 2007 ibu saya meninggal waktu saya pesantren ya. Dia seorang musaktin, muka saja tolong, biar sabar ngabdi ke kiai. Namanya emak kagak sanggup ngiring-ngiringin, kagak sanggup muluin, cuma bisanya nengokin doa toh, biar diangkat derajat sama Allah. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi kiai pulang, kadang bawa parcel dari panitia, saya suka berasa mimpi pengen di depan pintu kemampuan nungguin gua. Betul. Alhamdulillah toh, kurang ceramah dari mana, dari balai kambang mah. Ini bawa bolu dari panitia. Itu ibu. Betul. Itu. Jangan alami ibu saya. Betul. Cuman saya pernah merasakan satu ketika kuasa Allah. Boleh saya cerita dulu sebelum doa? Boleh? Satu ketika ibu saya dibawa ke rumah sakit koma tahun 2007. Koma di rumah sakit karena pakai askeskin. Tahu askeskin? Kan kalau pakai askeskin mah kurang begitu diurus. Betul. Orang udah koma diangkat, orang gak ada duitnya mungkin kan? Itu saya ngomong sama bapak, udah pak panggilin angkot, kita bawa balik. Terserah urusan takdir, udah di rumah saya bawa balik, saya panggung rumah saya. Ya, namanya ibu, ya Allah, gua punya ibu, punya anak 5. Ya, dari kecil kita pada sekolah tinggi, semua usaha banda pada habis pandemi nyekolahin anak biar pada sekolah tinggi. Betul apa betul? Tinggal orang tua rela korban rumah sakit, dia pakai askes gitu orang tua. Betul. Makanya kasih sayang ibu masa panjang masa, ibu model gimana juga biar punya guru wali, jarang wali sama tiap tahun, sama ibu durhaka mah gak bakal berkah kehidupan. Betul. Sama bapak gak toat, gak sayang, gak cinta, gak mau samina watona, durhaka, gak barokah hidup. Betul. Bapak kadang rela pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, kadang duit haram dihalalkan, segala cara dilakukan demi membelain anak sekolah. Tuh di saat itu saya merenung, saya bawa ibu saya di angkot itu dalam keadaan koma. Nyampe rumah, saudara keluarga pada nanya, pada nengok, bisanya cuma pada nangis sama doain itu orang koma, ditengok, ditonton doang. Betul. Di saat itu bergantung ke saudara-saudara yang mana, bergantung kepada keluarga yang mana, bergantung kepada teman-teman yang mana. Betul. Setiap orang punya masalah masing-masing. Apa yang bisa dilakukan? Jam 12 saya bangun. Jam 12 saya bangun, sholat hajat, zikir kepada Allah, Fatihah 110, 100 sholawat, 100 asmaul husna sampai kalimat tauhid la ilaha illallah. 2 jam kemudian ada minyak 1000 bunga, saya beli 3000 perak, saya tiupin. Ya Allah ya Rob, saya sudah gak kuat melihat ibu saya ya Allah. 20 hari koma satu ketika. Kalau ibu saya ini mau diambil oleh panjenengan, terus dia sakit sebab dosa-dosanya, saya yang akan menebus dosa-dosanya ya Allah. Saya bilang begitu. Kalau dia mau diambil, ambillah dari itu. Tapi kalau dia mau disembuhkan, ya Allah ya Rabb, Engkau menciptakan saya dari satu tetes air yang hina. Kau sempurnakan dirimu menjadi manusia sempurna. Betul? Raga isunlah sempurna, summa isunlah sempurna. Balung sumsum getih, daging lipat, hati pengasih, besu, amper jantung, kulit bulu, untulah sempurna. Betul? Betul? Pangraksa, panglumuk, palambung, apa pangraksa? Perasaan kita sempurna. Betul? Pengucap-ucapan kita nggak cadel sempurna. Panglumuk pendengaran kita sempurna. Betul? Ya Allah,
engkau puasa menyembuhkan penyakit, saat ini juga kalau engkau mau menambahkan, tambahkan ya Allah. Kalau ibu saya punya dosa, saya akan menembusnya. Menangis saya sejadi-jadinya. Kenapa? Coba Bu. Sampai saya nyariin obat, katanya seorang tabib, saya punya teman cari daun ini. Mandinya harus 13 tahun. Saya nyari ke daerah pesisir pakai motor butut. Sampai di jalan saya ketemu dengan seorang ustaz itu suruh saya mampir. Di rumah punya beras apa enggak? Mana imusin yang sakit? Enggak punya, saya bilang. Semata saya enggak punya beras. Sampai cari daun-daunan pulang dikasih beras dulu. Betul? Akhirnya saya puasa dan saya amalkan, buat bukan kira-kira ilmu banget. Memang harus begitu proses perjalanan seorang ulama. Betul? Tetap saya bertahan dengan istiqomah. Di saat itu Allah tampakkan. Begitu saya tiup dengan Fatihah, saya baca Fatihah 7 kali karena apa? Allah. Begitu saya baca Fatihah 7 kali karena apa? Saya tupin ke minyak, saya balut. Begitu dibalut dari bunanya sampai kaki, ibu saya bangun. Seret bangun. Ini wallahi wa nabi. Saya anaknya, ngapain saya jual sama orang tua saya? Betul? Orang tua saya bangun, dia langsung bangun menentang saya pakai bahasa Sunda. Oh, sing diangkat derajat. Oh, saya bilangnya mami ya. Anak nih anu kasep sing loba nyalaheun, biar orang banyak yang ulas kasih, biar orang-orang banyak yang sayang sama lu. Oh, biar didoain, diusap-usap wajah saya, ibu saya. Habis doain, ibu saya rebahan lagi, terus itu eruh gitu keluar dari raganya. 20 hari koma, disadarkan oleh Allah, ruhnya dipinjamkan, bangun mendoakan dulu. Dari situ suasana mati lampu. Ada kakek adik saya, ada tetangga Polsek Tirtajaya, Pak Erik namanya. Pak Erik panggil, Pak Erik jadi saksi di situ. Akhirnya malam Kamis itu jam 1 malam saya ikrar. Saya bilang ke bapak, Pak, rumah ini kita wakafkan untuk majelis zikir. Rumah ini mau saya bongkar, setiap malam Kamis di sini akan ada istiqomah. Makanya jamaah kalau mau silaturahmi ke Pakaran, Desa Tabak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, cari majelis zikir Fatahillah Al-Badani. Kiai Tata Swanta atau Kiai Jaka Swara, di Facebook ada Jaka Swara. Setiap malam Kamis istiqomah dari Balai Kambang, dari Pulau Tanggul, dari Utang Asam, dari Penombo, dari Sukakani, pada nyampe kalau malam Kamis lewat ikut zikir di sana. Alhamdulillah Bu, 17 tahun saya setiap malam Kamis istiqomah, gak pernah kekurangan makan. Ini Paul Santri dulu tahun 2011. Dulu sama Wawan yang sekarang jadi kiai di Palembang, kerja di bengkel. Wah, berapa gaji kamu ikut Cina? 600.000 Pak. Berapa tahun kamu ikut Cina? 6 tahun. Kamu mondok di saya. Kamu jangan mikirin makan. Dari bengkel sekarang banyak jamaah di Musi Barat, Banyu Asin, Palembang. Alhamdulillah, doanya dikabul oleh Allah. Ini, ayo makanya yang yakin. Kita punya orang tua, udah tua renta mumpung masih ada. Yuk, sekarang mumpung masih diberi kesempatan sama Allah. Betul? Sebelum sama guru, kadang kita sama guru mah ya, panggang ayam, bolu, semua dibawa. Giliran sama orang tua, kadang anak hajatan, orang tua suruh nyandoli di pendaringan, muterin kemenyan. Bener. Iya, anak udah kayak raja pakai batik terima tamu di depan orang tua. Mama doa mau mustajab katanya Kiai. Mama di pendaringan dia mah biar kagak hujan. Kita orang tua nyari kerjaan belum fokus air menyan putih, ada iman kumpul mikir, tunggal kira sesampuna cahaya. Nyai kalian juga anak kaulah tuker hajatan si barokah. Si kuat kamu di sawah, si kuat kajian iman, kan gitu kan? Betul? Salah, balik ditukar. Ya ini cuma tugasnya Ustaz, tugasnya dandori. Orang tua mah kita dandangin, kita hajat mah. Kapan lagi sejarah hidupnya gitu. Betul? Apalagi sekarang zaman handphone cakep, videoin ibu kita tuh waktu hajatan. Satu saat anak cucu keturunan kita ingin tahu, Ma, kayak apa dulu nenek wajahnya? Nih ada nenek videonya tuh diunggah. Betul? Ini memposting di Facebook nggak jauh dari ngeluh sama nyeritain hutan. Betul? Betul? Di Facebook cetrek, bapak kita masih ada cetrek, Pak, jalan yang cakep. Besok kalau kita sudah pada tinggal buka akun kita apa akunnya, dibuka brebet, waktu hajatan tuh kompor kita pada ada. Alhamdulillah.
Itu masuk YouTube nanti, Jaka Suara Channel. Nanti kan ada nenek-nenek lagi ini aja begini. Detensi nggak ada wasesi. Alhamdulillah, gunakan perkembangan teknologi ini untuk kemaslahatan kebaikan di jalan Allah. Alhamdulillah. Biar kagak sedih, ceritain tadi sedih apa enggak itu? Sedih apa enggak? Sedih, jamaah. Sedih, rindu. Saya ke Jaka Suara siapa yang kagak kenal? Ke Jaka Suara siapa yang kagak kenal? Tapi nggak ada seorang ibu yang menunggu, yang membanggakan, yang bangga terhadap kesuksesan yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Terasa sedih, terasa daya kurang, wahai saudara. Betul-betul. Maka dari itu, yuk kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin. Allahumma barik lana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Fatah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Hadi Alim. Ya Allah, ya Khabir, ya Mubin. Ya Allah, ya Qafi, ya Qadir, Mubin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana ya Allah bi barakati abina wa ummina, sebab barokah kedua orang tua, di barakati ustazina, sebab barokah doa guru kami ya Allah, di barakati lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sebab barokah doanya orang Islam, orang yang aman wa taqwa kepada panjenengan salam dunia. Allahumma barik lana ya Allah di barakati wa karamati jami'il ulama wa jami'il awliya fi Jawa wal Madura, jami wali adil, ahli badar, ahli baqi, ahli ma'la, ahli uhud, ahli Mekah wal Madinah fi Allah. Allahumma barik lana ya Allah di barakati wa karamati Sayyidina Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya Allah ya Rabb, sebab barokahnya seluruh ulama dan wali-walimu di seluruh dunia, sebab barokah pimpinan walimu Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bi syafaat nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walillah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sebab syafaat Rasulullah dengan izin dan ridhamu ya Rabbi. Rabbana inna nahnu maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kalah, fantasir, maka tolonglah kami ya Allah. Kami yang kalah pangkat, kami yang kalah harta, kalah benda, kalah banda, kalah pengaruh, kalah kami pengetahuan kami ya Allah. Fantasir, wajur fantanal munasir, tolonglah kami, wajmasamlal mudasir, tambahlah hati kami yang letak lagi rapuh, dan kumpulkanlah barang-barang kami yang terpisah lagi jauh ya Allah. Innaka antar rahmanul muqtadir, ikfina ya kafi wa ana nahnu abdukal muqtadir, kapa bulla duadiyan kapa bilai nasyiro. Inna syirka la zulmun alim, Allah yujidu malil ibad, wajadadil qawmul ladina tulamun amrillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, kami yang bersimpuh di tempat ini, ibu-ibu pengajian semua punya harapan, semua punya keinginan, semua punya cita-cita. Kalau ada di antara kami, saudaranya, keluarganya ada yang sakit, kami mohon, sebab doanya orang banyak melalui peringatan Maulid ini, yang sakit-sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Asal sehat-sehat kembali jasmani rohaninya ya Allah. Yang nyumbang-nyumbang, yang mendonori acara ini selalu berikan barokah sehat, tambah banyak umur ya Allah. Barokah selamat, tambah diangkat derajat sekeluarganya. Kalau ada di antara kami yang sedang punya masalah utang piutang, beri jalan untuk dapat melunasinya. Yang dagang, berikan keberkahan rezeki di dalam dagangnya. Yang tani selamat, tambah makmur taninya. Yang ingin punya keturunan, beri kesempatan memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Yang ingin bertemu jodoh, pertemukan jodoh yang soleh, soleha dan barokah. Punya anak, jadikanlah putra putri kami anak-anak yang soleh dan soleha. Diangkat derajatnya oleh panjenengan ya Rabbi, dan angkatlah derajatnya semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Angkatlah derajatnya anak cucu keturunan kami ya Allah. Angkatlah derajatnya orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami ya Allah. La
إلا بالله العلي العظيم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفى المسلم والحكم بالصالحين هو الروح الذي قد النصر كل أسير وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وهو الشفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين إلا خسارا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dan bangsa kami Indonesia yang sedang kau uji dengan wabah virus corona, dengan kuasa-Mu sebab barokah doa orang banyak, cabutlah virus corona dari negara kami ya Allah. Cabutlah virus corona dari dunia ini ya Allah. Engkau kuasa mengangkat virus corona dan menyelamatkan kami semua dari segala berbagai penyakit ya Allah. Dan berilah kami kesehatan panjang umur, tambah makmur negara kami ya Allah, tambah jaya negara kami, tambah barokah tempat kami berpijak ya Allah. Musola ini, musola Nurul Aman ini ya Allah, jadikanlah musola yang dipenuhi dengan rahmat serta keberkahan. Yang ibadah di musola ini doanya dikabul oleh Panjenengan ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qadaqati hayati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatullah kama al-ardu binuri samsika abadan abada. Allahumma sallimna, selamatkan kami, selamat kami di dunia, selamatkan kami di akhirat Panjenengan. Kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di akhirat Panjenengan. Allahumma sallimna baladina Indonesia, sallimna min afatin dunia wal akhirah, min fitnatihina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmati nabi, bi barakatil ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara pada hari ini dijadikan acara yang penuh rahmat dan barokah dari Allah. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kelalaian. Ini udah ya, nggak ada lagi. Sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selamat dulu. Allahumma shalli ala untuk jamaah yang menghadiri malam di pengajian di rumah Ustaz Maksim Balikambang dan mau hadir ada segala waktu begitu belakang. Allah